Selamat sore teman-teman dan selamat sore Pak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Rengga Ferry dari kelompok 1 pembahasan materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suciana Jarwani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya berdomisili di Kota Madiun. Salam kenal semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Cahyani, nomor NIM 2011-0007 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat konsep pendidikan kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan secara etimologis, pengertiannya yang dapat diambil dari perkata, yaitu yang pertama pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu secara khusus di negara yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam keanggotaan politik. Keanggotaan yang demikian disebut dengan warga negara. Yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan. Program pendidikan yang memuat bahasan tentang kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat. Dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis. Konsep pendidikan kewarganegaraan secara yuridis atau sumber hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan penjelasan pasal 37, yaitu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Konsep pendidikan kewarganegaraan secara teoritis menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Aziz Wahab dan Kolisin. Pengertian pendidikan kewarganegaraan seperti penuturan Aziz Wahab ialah sebuah sarana untuk mengindonesiakan para warga negara, khususnya melalui siswa di sekolah dengan sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab. Dan menurut Kolisin berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah program yang berisi beberapa konsep secara umum mengenai ketatanegaraan, politik, serta hukum negara maupun teori umum lainnya berkenaan dengan kewarganegaraan. Yang kedua yaitu menurut Samsuri. Menurut Samsuri berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebuah cara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa demi menjadi seorang warga negara yang memiliki kecakapan dan pengetahuan serta nilai-nilai guna berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. Argensi pendidikan kewarganegaraan. Argensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu melahirkan warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi serta berpikir kritis terhadap permasalahannya. Yang ketiga, melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik. Yang keempat yaitu melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat, serta damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal dan menghormati supremasi hukum. Pengertian pendidikan kewarganegaraan
Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan materi 1, hakikat pendidikan kewarganegaraan pada poin maksud pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita bahas pada poin maksud pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis dalam bermasyarakat dan bernegara Republik Indonesia. Yang kedua, menguasai iptek serta pemahaman tentang beragam masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan rela berkorban bagi nusa dan poin tujuan pendidikan kewarganegaraan, membentuk warga negara yang baik dan pintar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin fungsi pendidikan kewarganegaraan ialah program pendidikan yang membentuk karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral yang luhur, cerdas, terampil, dan setia kepada bangsa seperti yang diamanatkan Pancasila. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa poin-poin penting pada materi 1, hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yuridis. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis. Pendidikan warganegara adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan
karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Yang kelima, secara historis. PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai pada masanya. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1, materi Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, atas nama Aprilia Cahyani, Rengga Ferry Dwi CM, Suciana Jarwani, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.